dijelaskan oleh Mas Faus ya, ada beberapa yang ingin saya komentari ya, terkait dengan apa yang dipresentasikan dan juga terkait dengan apa beberapa yang ditanya tadi dan juga ada beberapa hal contoh yang mungkin bisa menambah wawasan kita ya. Baik, yang pertama adalah ya monopolistik ya. Monopolistik itu misalnya tadi ini menyambung pertanyaannya Bu Lulu ini sebetulnya perusahaan seperti apa sih kalau misalnya yang perfect competition itu, yang monopoli dan juga yang monopolistik. Eh, mungkin yang paling dekat ya kalau kita bicara monopolistik, perfect competition. Perfect competition kita tahu bahwa masing-masing itu adalah price taker, jadi nggak bisa menentukan harga. Kalau price taker maka yang umum itu adalah orang-orang yang berjualan di pasar. Penjual-penjual itu ketika dia tahu harga pasar misalnya bawang itu sekilonya sekian gitu, maka dia tidak akan bisa merubah. Nah, kurang lebih contoh yang sederhana itu untuk perfect competition adalah yang di pasar itu. Kemudian kalau untuk yang ekstrim ya, itu kan ekstrim satu ya, perfect competition, yang kemudian satu lagi itu adalah monopoli. Ya, kalau monopoli ini hanya single firm, ya. Ketika hanya single firm, maka aturan pemerintah itu menjadi sangat penting. Contoh di Indonesia, yang single firm itu apa? Ya banyak sekali. Kita tidak punya sepanjang ya, yang kita tahu semua, kita tidak ada di Indonesia ini perusahaan listrik selain PLN, ya. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu atau Anda semua punya panel surya itu beda cerita. Cuman perusahaan yang kemudian memberikan listrik kepada semua masyarakat Indonesia itu hanya PLN. Maka ya PLN itu kalau nggak diregulasi gimana coba? Dia bisa dia price maker, dia bukan price taker seperti penjual bawang di pasar itu. Kalau dia price maker, maka dia itu berhak atas harga. Dia kalau nggak diregulasi, oh dia bisa membuat harga itu luar biasa, ya luar biasa, sehingga perusahaan itu akan sangat diuntungkan. Dia bisa ngeset berapapun harga, ya. Oleh karena itu maka ada peraturan pemerintah itu menjadi sangat penting, ya. Kemudian apalagi PDAM untuk air, ya. Untuk air kita nggak punya selain PDAM. Sehingga kalau mau gitu ya kita harus tunduk pada pemerintah yaitu kita dengan PDAM. Tentu harus diregulasi kalau enggak nanti kemahalan merugikan kita. Nah itu yang satu ya. Jadi kalau tadi perfect competition itu sama sekali tidak ada power, market power itu enggak ada. Yang titik ekstrim satunya monopoli, PLN dan sebagainya itu powernya sangat luar biasa. Oleh karena itu perlu diregulasi. Nah, yang diantaranya ini yang banyak, ya, yang kita temui hampir setiap hari kalau kita jalan ke mall dan sebagainya itu diantaranya, di antara dua ekstrim tersebut antara perfect competition dengan monopoli. Yaitu apa? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Faus yaitu monopolistic competition dan juga oligopoli. Coba Mas Faus tadi yang mohon ditampilkan yang karakteristik yang beda-beda, yang tadi ada small firm, untuk oligopoli ada very large dan sebagainya. Ini termasuk yang ditanyakan Pak Atep. Nah ini nih, nah, betul yang ini nih. Coba mari kita lihat ya. Yang perfect competition yang kita lihat number and size, bukan yang itu Mas, yang tadi Mas, bukan. Yang tadi sudah betul tadi. Bukan. Ini ya. Oke, tunggu dulu ya, jangan dirubah. Ya, ini ya. Kita lihat yang perfect competition maupun yang monopolistic competition untuk yang sisi number and size of the firm. Dua ini kata-katanya hampir sama, cuman yang membedakan adalah satunya ada kata-kata very. Yang perfect competition itu very large number, artinya banyak sekali perusahaan, cuman perusahaannya itu kecil-kecil, makanya dikatakan small firm. Very large, sangat banyak. Tapi kalau monopolistic competition itu hanya large saja, banyak tapi tidak sangat banyak.
tetapi perusahaannya juga small firms. Jadi tergolong perusahaan-perusahaan kecil. Memang kalau dibandingkan small firm yang di monopolistik ini masih lebih besar daripada small firm yang ada di power competition, itu udah jelas ya. Contohnya apa yang monopolistic competition? Ya kalau kita datang ke mall, kita lihat satu tenant ke tenant yang lain, toko-toko yang ada di sana, itu mayoritas akan masuk di sini dan mungkin juga ini. Tapi mayoritas yang inilah. Karena kenapa? Itu masih tergolong small firm. Jadi misalnya, contohnya misalnya di sana ada kafe ya. Kafe yang franchise misalnya Starbucks, Excelso, Coffee Bean, Pizza Hut, dan sebagainya. Itu masih tergolong small firm. Ya, lalu bagaimana yang kemudian, lalu bedanya small firm sama large firm itu apa? Ataupun sama monopoli? Kalau large firm itu memang perusahaan yang memang sangat perusahaan besar. Contohnya apa? Tadi sudah dijelaskan. Perusahaan minyak itu perusahaan besar. Microsoft itu perusahaan besar. Makanya Microsoft itu kan hampir semua komputer itu operating sistemnya ya itu adalah Microsoft ya. Anda tahu Microsoft itu asetnya berapa? Nilai perusahaannya itu berapa? Tadi saya sempat buka-buka, itu nilai perusahaannya itu adalah kalau dirupiahkan ya, itu 2.800 triliun ya. Jadi kalau saya lihat itu tahun 2019 itu 175.000 million dikalikan 1 juta ya, million kan 1 juta ya. Kemudian saya kalikan dengan 16.000, maka didapat nilai 2.800 triliun. Ya mudah-mudahan hitungan saya nggak salah. 2.800 triliun itu satu perusahaan. Anda tahu berapa APBN kita? Anda coba cek Kementerian Keuangan websitenya. Pendapatan kita itu 2.300 triliun. Bayangkan, satu perusahaan itu nilai asetnya itu lebih besar daripada negara kita, APBN negara kita. Ya, itu besar sekali. Ya itulah yang kemudian dikatakan large firm. Ya, kalau yang monopolistik dan sebagainya itu yang perusahaan yang di bawah itu. Ya, oke. Jadi itu yang kemudian membedakan perusahaan-perusahaannya. Ada hal lagi yang tadi ini saya agak loncat-loncat ya karena ada hubungannya antara penanya satu dengan penanya yang lain dan sebagainya. Monopolistik itu produknya adalah differentiated ya. Differentiated itu berbeda ya, kalau misalnya kita bicara tentang handphone gitu ya. Handphone itu tujuannya adalah untuk komunikasi. Tetapi satu handphone dengan handphone yang lain itu differentiated. Satu unggulnya adalah pada mungkin baterainya. Yang lain unggulnya adalah pada kualitas kameranya. Ya, itu differentiated. Misalnya seperti laptop misalnya. Laptop IBM yang kemudian berubah menjadi Lenovo ya, itu keunggulannya adalah pada baterainya ya, pada baterainya. Sehingga kenapa kemudian orang-orang yang traveler ya, orang-orang yang suka pergi itu suka dengan merek itu ya karena baterainya lama ya, yang non Apple ya maksud saya ya. Tapi untuk yang lain ya apa namanya laptop yang lain itu unggul di sisi lainnya. Jadi itu namanya differentiated ya. Kemudian kayak sekarang ini masing-masing itu saling ber istilahnya itu berkompetisi yang luar biasa ya. Monopolistik ini sekarang-sekarang ini ya kalau Anda lihat ya, ini banyak iklan yang kemudian masuk ke apa namanya detik.com dan kemudian dan lain-lain itu adalah pertarungan antara sekarang ini Vivo dengan Reno 3, Vivo yang baru. Kalau nggak salah nomor 19 ya. Vivo 19 sama Reno 3 itu kan apa namanya dua merek yang berbeda, kemudian mereka saling menginformasikan apa bedanya produk satu dengan produk yang lain. Nah itu mereka masuk dalam monopolistic competition. Terus kemudian Mas itu tolong dimunculkan yang grafik-grafik Mas. Saya mau tunjukkan yang bahwa tadi. Nah ini nih, oke, ini benar ya. Coba lihat yang kiri atas ya. Tadi Mas Faus sudah menunjukkan dengan tepat sekali kaitannya dengan kondisi yang perusahaan pada kiri atas itu adalah kondisi perusahaan yang di mana garis AR-nya mungkin sebentar ya, saya mungkin akan pakai
pakai punya saya sendiri supaya bisa kelihatan. Oke, saya tukar Mas. Saya mau present sekarang. Jadi mungkin di off kan supaya saya bisa menampilkan punya saya. Oke, makasih Mas. Bentar ya. Oke. Layar Anda. Oke ya. Coba. Oke. Oke, ini ya. Coba ada yang ngechat saya, bisa kelihatan saya nggak? Slide saya tadi yang barusan saya klik tadi. Bisa ya? Oke, makasih Mas Firman. Oke, saya mau tunjukkan gambar yang sebetulnya tadi Mas Faus sudah ini. Cuman saya mau memberikan penekanan ya. Ini. Dua gambar ini ya. Gambar yang kiri. Kenapa ini untung? Karena ini adalah AC-nya, average cost-nya, biayanya. Sedangkan harganya adalah di sini. Kalau harga di atas biaya, maka dia akan dapat keuntungan. Ini buktinya. Ya. Ini AC-nya. Nah, kalau kemudian biayanya itu di atas dari harganya ini. Ya. Ini di atas. Jadi titiknya di sini, MR sama MC, titik ini harganya di sini, tetapi biayanya di atas, maka dia adalah rugi. Ya. Nah, tadi menjawab pertanyaannya tadi kalau nggak salah Mas Rustam, terus kemudian Bu Dian kalau nggak salah, masalah tentang pricing gitu ya. Pricing itu penentuannya bagaimana? Penentuannya itu adalah MR sama dengan MC. Itu adalah general apa ya maksudnya ya? Dasar umumnya. Jadi penentuan kriteria dasarnya bagaimana kita menentukan harga, itu lihat marginal revenue harus sama dengan marginal cost. Logika intuisinya seperti ini. Kalau Anda nambah produksi satu barang, ya berarti kan unitnya nambah satu. Kemudian itu dijual, ya dapat berapa? Revenue-nya berapa? Jadi tambahan revenue atas tambahan satu unit, atas produksi satu unit. Berapa revenue-nya? Oke, setelah tahu revenue-nya, maka lihat tambahan memproduksi itu biayanya berapa. Nah, kalau misalnya MR itu masih lebih besar daripada MC, itu berarti ketika kita memproduksi satu barang, keuntungannya lebih besar dari MC, produksi terus saja. Misalnya produksi pertama MR lebih besar dari MC, produksi yang kedua. Produksi yang kedua MR-nya lebih kecil tapi masih lebih besar dari MC, teruskan. Ya. Yang ketiga MR-nya masih lebih besar dari MC, tetapi selisihnya menjadi lebih sedikit. Teruskan, karena apa? Masih untung. Nah, kalau kemudian misalnya produksi kelima, itu MR-nya itu sama dengan MC, itu berarti itulah titik yang optimal. Artinya, produksi yang kelima itu menghasilkan revenue yang sama besarnya dengan cost yang harus dikeluarkan. Nah, sampai situlah kemudian produksi itu harus dituju. Jadi produksi harus di situ untuk mendapatkan profit maximize. Apa konsekuensinya kalau kemudian produksinya itu ditambah? Kalau produksinya ditambah, bisa jadi MC-nya itu akan lebih besar daripada MR-nya. Ngapain Anda memproduksi satu yang kemudian biayanya itu lebih besar daripada revenue-nya? Nggak usah. Rugi, Anda sendiri yang akan rugi. Oleh karena itu, batasan kita pricing-nya itu adalah ketika MR sama dengan MC. Oke, saya mau hentikan presentasi dulu. Oke, saya lanjutkan tadi komen-komen dari beberapa Anda ya. Oke. Oh ya, belum. Satu lagi saya mau ada tadi kelupaan tadi. Saya mau balik lagi kepada yang saya tadi. Nah,
Saya mau tunjukkan masih gambar yang tadi, masih gambar yang ini ya. Ini Anda lihat ya, ini adalah harga D, harga demand-nya. Dan ini adalah demand. Ini adalah AC, ini adalah average cost pada setiap masing-masing perusahaan. Masing-masing perusahaan pasti akan mempunyai ini yang berbeda, AC yang berbeda. Kenapa? Ya tentu banyak faktor. Misalnya perusahaan satu dekat sama supplier atau dekat sama raw material, maka biaya transportasinya hampir tidak ada dan sebagainya. AC-nya bisa lebih turun, misalnya seperti itu dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi kalau ini dinamakan ini itu dinamakan abnormal profit. Ya, ketika abnormal profit itu maksudnya adalah namanya abnormal sendiri itu artinya lebih dari normal. Nah, kalau abnormal profit itu berarti profitnya yang gede banget lah kira-kira begitu ya. Profitnya itu sangat besar sekali. Karena profit yang sangat besar itu mengundang perusahaan lain untuk masuk ya. Perusahaan lain itu untuk masuk. Kenapa ya? Karena mereka tahu bahwa profit kita itu besar sekali. Nah, ketika ada perusahaan lain itu masuk kepada industri yang kita sedang jalankan, apa yang berubah? Yang berubah itu adalah kurva D ini dengan MR-nya itu akan semakin tegak. Kenapa? Karena ada pesaing baru. Ada pesaing baru sehingga kemudian kurva itu semakin tegak. Jadi kurva kalau awalnya itu adalah begini, kurva itu akan menjadi ya mungkin segini, segini ya, segini. Turun berapa derajat lah. Nanti kalau ada perusahaan baru lagi masuk, maka garis demand kita itu bisa jadi akan nempel pas di titik AC seperti gambar di bawah ini. Nah, ini lihat ya. Ini sebenarnya penjelasannya nih. Profit lebih besar dari 0, causes entry. Maksudnya itu apa? Ini saya besarkan dulu ya. Nah, ini Anda lihat. Ini adalah profit, lebih besar dari 0 causes entry. Artinya, kalau profitnya itu sangat besar, maka akan menimbulkan ini akan menimbulkan perusahaan baru untuk masuk, ya. Karena perusahaan baru itu masuk, maka kurva D, ya, kurva D ini itu akan bergerak ke bawah. Jadi kurva ini itu asalnya itu begini, Nah, kelihatan asalnya begini. Terus kemudian turun ke bawah, turun ke sini, ini gambarnya nih, turun ke bawah gini. Jadi awalnya itu, bukan semakin tegak ya, tapi bergeser. Ini begini. Mana kursor saya ini? Nih. Awal itu begini, sehingga kita menguntungkan, ya. Kenapa? Karena ini P-nya dan ini C-nya, P-nya di atas C, cost, sehingga kita dapat keuntungan. Abnormal, keuntungan abnormal. Tapi ketika ada yang masuk, itu kurva D-nya itu bergeser ke kiri, sehingga kita nempel saja di sini. Nah, kalau nempel di sini itu yang kemudian dinamakan sebagai normal profit. Kita masih tetap dapat profit, hanya saja tidak abnormal, tidak besar sekali profitnya itu. Ini kurva AC itu akan tetap selama tidak ada efisiensi. Tadi siapa yang mengatakan efisiensi? Mas Firman atau Mas Faust tadi ya, saya dengar tadi. Memang betul, perusahaan-perusahaan yang bisa merajai itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia secara keuangan itu besar sehingga dia bisa sangat efisien. Ya, sangat efisien itu dari sisi apa? Dari sisi misalnya teknologinya. Ya, teknologinya kalau misalnya itu sangat sophisticated, buat mie ya, Indofood itu buat mie itu bisa dalam sekian detik itu bisa langsung terbungkus gitu ya. Wah, itu sangat luar biasa. Saya jadi teringat kolega saya ya, ini sedikit di luar ini ya, tetapi menjelaskan bahwa kalau kita itu punya teknologi yang luar biasa itu bisa sangat efisien. Kolega saya itu dia Aukaf New Zealand. Jadi dia itu punya peternakan domba di New Zealand yang memang dia targetkan untuk
Idul Adha dan juga untuk kebutuhan kambing untuk masyarakat New Zealand. Nah, selama ini dia itu sudah ada teknologi yang menurut kita orang Indonesia itu sudah sangat canggih, ya. Apa itu? Dia punya domba yang sangat luar biasa dan dia bisa menyembelih domba itu 1 menit itu 3 domba. Coba bayangkan, menyembelih domba 1 menit itu 3 domba. Bagaimana caranya? Apakah kemudian pakai cara kita manual yang setiap hari lihat di depan masjid itu ditangkap, ditaliin dulu, kemudian disembelih? Bukan, menggunakan teknologi. Teknologinya bagaimana? Teknologinya adalah menurut DSN ya, MUI-nya New Zealand itu dalam penyembelihan yang tidak boleh itu kan ditembak, tidak boleh. Maksudnya mematikan itu ditembak itu tidak boleh. Ya, kemudian disetrum itu tidak boleh. Tetapi kalau dibius itu kan tidak mati. Dibius itu hanya untuk memingsankan saja, ya, dipingsangkan, tetapi masih berdetak, jantungnya itu masih berdetak. Dengan dosis yang sangat kecil, ya, sekecil apa? Sekecil dosis itu diberikan 2-3 menit kambing atau domba itu akan bangun lagi. Ya, domba itu akan bangun lagi. Nah, sehingga ketika dipingsankan, kemudian sudah tidur gitu ya, langsung ditaruh di atas konveyor. Konveyor itu ban berjalan. Ban berjalan itu sampai di ujung itu ada jagalnya, ada orang yang menyembelih. Sehingga teknologinya apa? Teknologi ban berjalan itu. Sehingga kemudian ketika disembelih pada posisi pingsan tetapi masih hidup. Nah, itu dibolehkan. Sehingga kenapa kemudian dalam 10 jam itu dia bisa kurang lebih 60.000 hewan domba itu bisa disembelih. Ya, jadi pokoknya 1 menit 3 domba lah. Nah, itu yang dia sangat efisien. Artinya saya setuju dengan Mas Firman dengan Mas Fauzi. Artinya apa? Kalau efisien, maka average cost-nya itu dia akan turun. Seperti yang contoh yang kemarin minggu lalu sudah saya berikan. AC ini akan turun. Sehingga kalau kondisi kita misalnya normal profit seperti ini, ya, normal profit seperti ini, itu ketika AC-nya kita bisa sangat efisien, AC-nya itu akan turun. Sehingga AC-nya itu akan segini. Nah, kalau AC-nya itu bisa turun, maka turun di bawah P, berarti kita akan mendapatkan profit, abnormal profit lagi, gitu, ya. Oke, bentar, saya akan merespon beberapa, ya, sebentar. Tadi saya lihat ada contohnya lah, contoh real di kita ya. Kalau tadi kaitannya dengan bahwa awal-awal itu abnormal, terus kemudian ada yang perusahaan baru masuk lagi, terus kemudian yang awalnya dapat abnormal itu menjadi dapat hanya normal saja. Contoh mudahnya ya, itu kira-kira adalah begini. Kalau Anda ingat ya, ketika Gojek itu awal-awal beroperasi di Indonesia, Anda tanya sama sopir-sopir Gojek, berapakah dia bisa dapat dalam 1 hari? Mungkin dia dapat dalam 1 hari itu 5 juta atau 6 juta dan sebagainya. Tapi coba Anda tanya sekarang. Sekarang ini nanya, berapa mereka bisa dapat dalam 1 hari? Mungkin dalam kisaran kurang dari 1 juta. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang kepingin jadi sopir Gojek. Kenapa? Karena sopir Gojeknya melihat, orang yang baru masuk itu melihat bahwa menjadi sopir Gojek itu keuntungannya besar. Sehingga dia masuk perusahaan itu, sehingga menyebabkan kurva demand-nya itu menurun, sehingga dapatnya adalah normal profit. Ya. Kemudian, nah tadi yang ditanya Mas Firman tadi, loyalitas terhadap kenapa kok kemudian orang itu sangat loyal terhadap Aqua, padahal info dari dari ada informasi bahwa Cleo dan apa itu yang lebih murni.
ya. Nah, itu banyak hal, Mas. Banyak hal yang bisa menjawab itu. Salah satunya itu adalah pertama, bisa jadi itu adalah kehebatan marketer dari Aqua itu sendiri. Orang-orang marketing di Aqua sendiri yang kemudian bisa sampai menancapkan suatu image bahwa kalau air mineral itu ya hanya Aqua. Sama seperti kalau kemudian pompa air itu adalah Sanyo dan kita tidak mengatakan pompa air tapi kita mengatakan Sanyo. Oh, Sanyonya bermasalah. Padahal maksud Sanyo di situ adalah pompa. Itu adalah keberhasilan marketing yang bisa menancapkan image sehingga bisa timbul loyalitas yang begitu tingginya. Hal yang lain misalnya, kenapa ke Aqua tidak yang lainnya? Itu prestis, Mas. Prestis itu maksudnya begini. Kita tahu Aqua itu sudah lama, brandnya juga sudah terkenal, sangat tinggi sekali. Prestis itu apa? Kalau bayangkan kalau ada kantor-kantor gitu ya, terus kemudian ada tamu ya, dia kan harus menunjukkan bahwa kantor itu kantor yang excellent, eksklusif, dan image-nya bagus dan sebagainya. Kalau menyuguhi tamu dengan kemudian air mineral yang biasa-biasa, kan jadi malu merekanya. Sehingga maunya mereka adalah Aqua. Sehingga mau nggak mau mereka belinya harus Aqua. Nah, itu beberapa hal yang kemudian kenapa mereka bisa sangat loyal. Ya. Terus kemudian, nah Tatip, saya nggak tahu Mas Firman ini direkam atau enggak Mas? Saya rekam, Prof. Oh, direkam ya, oke. Karena saya mau ada cerita yang cerita ini sebaiknya tidak ya sebaiknya hanya Anda saja yang tahu ya, karena ini nanti kalau dipublish nanti saya bisa kena. Oke. Namanya saya inikan aja. Namanya saya tidak saya jelaskan. Jadi ada suatu produk ya. Suatu produk ini kaitannya dengan tadi ada diskusi tentang bagaimana bagaimana agar perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil itu tidak perusahaan kecil kalau mau di head to head ya lawan perusahaan besar ya pasti kalahnya karena perusahaan besar itu efisien, punya tenaga kerja yang terampil, dananya besar, teknologi yang canggih dan sebagainya. Perusahaan kecil agak susah bersaing. Ya, ini ada cerita ini. Ada suatu produk ya. Produk ini sangat luar biasa ya. Produk ini dipasarkan secara marketingnya itu tidak melalui media TV yang gede-gedean, tidak melalui media internet yang enggak, tetapi melalui WhatsApp, melalui komunitas-komunitas ya. Akhirnya produk ini laris ya. Nah, kemudian ketika laris dan over demand ya, jadi yang demand yang meminta itu besar sekali. Terus kemudian produsennya itu kewalahan. Satu-satunya cara untuk memenuhi demand-demand yang besar itu dia harus nambah kapasitas produksi. Nah, ketika dia harus menambah kapasitas produksi, dia harus minta izin lagi. Nah, ketika minta izin lagi, ini yang kemudian agak sedikit bermasalah. Kenapa? Karena khawatir kalau kemudian existing produk yang similar yang sudah besar itu akan terganggu. Pasar market share-nya itu akan terganggu. Sehingga kemudian itu tidak diizinkan, bukan tidak diizinkan, tetapi saya nggak tahu kondisi terakhir sekarang sudah diizinkan atau tidak. Karena kalau diizinkan nanti kapasitas produksinya bertambah dan itu betul-betul akan menjadi pesaing dari produk yang hampir sama yang sudah sangat besar sekali. Nah, artinya di sini adalah regulator di sini harus punya keberpihakan supaya juga mereka-mereka yang masih kecil ini diberi kesempatan untuk bisa tumbuh. Karena kalau regulator ini kemudian sangat dekat hubungannya dengan bisnis-bisnis besar, ya khawatir
nanti bisnis besar itu ada negosiasi yang tidak baik yang sehingga kebijakannya itu merugikan dari apa namanya perusahaan-perusahaan kecil itu, dan ini yang apa namanya sangat disayangkan ya. Oke, nanti kalau ceritanya nanti ketika kita sudah di off kan nanti baru saya akan cerita. Oke, hal yang lain ya. Kemudian ya, masih saya lanjutkan tadi. Perusahaan-perusahaan besar itu kalau mau dilawan ya memang perusahaan baru tersebut harus punya kekuatan yang sama juga. Tadi misalnya contohnya Indofood ya. Indofood itu dengan Supermie dan sebagainya itu sudah sangat menguasai semua. Yang bisa melawan siapa? Ya Sedap. Sedap itu dengan Wings. Wings juga perusahaan besar. Ya, kalau perusahaan yang kecil-kecil itu susah mau melawan seperti itu karena butuh dana yang luar biasa. Butuh dana untuk kemudian mengontrak artis seperti Sedap itu kan dulu dibintangi oleh Krisdayanti dan juga artis-artis yang sangat tenar waktu itu, yang bayarannya sangat mahal dan sebagainya, itu adalah dalam rangka untuk melawan Indofood ya. Kemudian hal yang lain, oke, saya mau respon saya atas ini sudah, tapi ada beberapa slide saya yang masih terkait dengan ini ya. Oke, saya mau presentasi dulu nih. Oke, ada tambahan dari nanti setelah saya presentasi, nanti saya buka tanya jawab sebentar, sedikit saja karena ini udah setengah 12. Mungkin nanti kira-kira kita akan selesai ya kurang lebih setengah 1, jam 1 kurang seperempat lah. Oke, ada beberapa saja karena lainnya sudah dijelaskan oleh Mas Faus dengan luar biasa ya. Ini sudah oligopoli. Nah ini saya mau jelaskan yang ini tentang king tadi ya. King itu artinya ini ya di bengkok lah sebetulnya, bengkok. Contoh paling gampang itu begini. Bayangkan misalnya ada dua perusahaan yang saling berkompetisi dengan sangat luar biasa. Tadi udah dijelaskan oleh Mas Faus, yaitu Pepsi sama Coke ya. Coke ini Coca-Cola sebetulnya. Saya bilang Coke saja supaya gampang. Pepsi sama Coke ya. Mari kita lihat. Misalnya Anda adalah bekerja di perusahaan Coke ya. Coke. Anda menaikkan ini ya. Harganya P dan kuantitasnya adalah Q. Kita lihat fokus pada garis DF ini dulu. Garis DF. Ya. Anda misalnya bekerja di perusahaan Coke dan kemudian Anda menaikkan harga ya, dari P menjadi P3. Otomatis menaikkan harga apakah diikuti dengan Pepsi? Ya tentu tidak. Ya, justru Pepsi malah dia akan cenderung untuk diam saja supaya apa? Supaya ini kita lihat. Kalau di titik A dengan P, dengan harga P, maka Coke itu akan bisa menjual sebanyak Q. Ya, bisa menjual sebanyak Q. Tapi kalau kemudian Coke itu menaikkan harganya menjadi P3, maka dia hanya bisa menjual atau kuantitas yang terjual itu adalah Q4, di mana Q4 itu sangat signifikan dropnya dari Q. Ya. Nah, ini signifikan dropnya dari Q. Artinya apa? Kemana kuantitas Q sampai Q4 ini? Itu kemana? Jelas bahwa Q sampai Q4 itu adalah ke pesaingnya, yaitu siapa? Pepsi. Jadi kuantitas ini itu larinya kepada Pepsi. Turunnya ini itu larinya kepada Pepsi. Nah sekarang kalau Anda garis DF ini yang ada di titik A, kalau Anda sebagai orang yang ada di Coke ya, Anda kemudian menurunkan P-nya menjadi P1. Dari P menjadi P1. Yang awalnya kalau P itu Anda kuantitasnya adalah Q, kalau P1 mestinya Anda itu kan bisa mendapatkan Q1 kuantitasnya. Ya.
Kenapa? Karena garis demand Anda semacam ini. Ya. Kalau Anda turunkan P1, itu Anda akan mendapatkan kuantitas sebanyak Q1. Ada tambahan dari Q bertambah menjadi Q1. Pertanyaannya adalah dari mana itu? Tambahan dari Q ke Q1 itu adalah unit kuantitas yang dibeli dari siapa? Nah, tentunya jawabannya adalah yang dibeli dari customer-customer yang awalnya sudah beli Pepsi. Kenapa? Mereka itu orang yang beli Pepsi itu berbagai macam tingkat loyalitasnya, ya. Tingkat loyalitasnya itu berbagai macam. Ini muncul nih, ya. Ada yang tingkat loyalitasnya itu tinggi sekali, ya dia nggak mau dengan Coke, ya dia pokoknya hanya mau dengan Pepsi. Ada yang tingkat loyalitasnya itu pokoknya mana yang murah, ya mana yang murah dia akan beli. Nah kalau kemudian P-nya Coke ini diturunkan menjadi P1, sehingga kemudian harga Coke itu lebih murah dari Pepsi, maka sebagian dari customer Coke ya itu akan pindah ke sebagian dari customer dari Pepsi itu dia akan pindah ke pindahkan ke Coke. Jadi dia akan dapat ini Q ke Q1. Ya, Q ke Q1. Ini adalah orang yang pindahan dari Pepsi ya dengan berbagai tingkat loyalitas. Ada yang pokoknya murah ya. Pokoknya saya cari yang murah ya. Tapi kalau sama murahnya saya pindah ke Coke. Nah, misalnya gitu. Saya akan tetap kepada Pepsi ya. Jadi ini adalah tambahan dari Pepsi. Nah, tetapi kalau misalnya ketika Anda sebagai orang Coke menurunkan menjadi P1 diikuti oleh penurunan harga oleh Pepsi-nya, Pepsi juga menurunkan. Nah, kalau Pepsi menurunkan, maka bisa jadi Anda tidak akan mendapatkan ini customer segini banyak, tambahan customer segini banyak. Pasti Anda akan mendapatkan sedikit saja. Ya, Anda akan mendapatkan sedikit saja. Makanya kurva demand-nya itu adalah king seperti ini. Jadi bengkok seperti ini. Kenapa? Kalau awalnya Pepsi itu tidak merubah harga, Anda akan bisa mendapatkan sekian. Tapi kalau Pepsi merubah harganya kemudian sama dengan harga Anda, maka Anda adalah turun sekian. Ya. Turun sekian. Sehingga kurvanya adalah semacam ini. Nah, tadi yang kenapa gambar MC tadi yang ini ya yang tadi Mas Faust tanyakan. Ini sama ini apa bedanya? Bedanya begini, Mas. Ini kan dua kurva D ya. Ini kurva D dan ini juga kurva D. Kalau ini kurva D itu sama dengan P juga. Ini saya teruskan, ini teruskan ke sini, ini teruskan ke sini, maka kurva MR-nya itu adalah begini. Ini terus ke bawah gini. Ya. Oke. Di bawah gini. Nah, kalau ini D, yang atas ini D, kurva MR yang bagaimana? Ini kalau saya teruskan ke atas, ini kurva MR yang bagaimana? Kurva MR-nya adalah segini. Nah, perpotongannya itulah yang kemudian menjadi ini MR-nya. Jadi ini itu adalah MR dari ini. Ini kalau saya teruskan ke atas, terus MR-nya adalah ini, lanjutan ini ke atas, terus sampai menyatu dengan yang dari sini. Ini MR-nya. Nah, yang ini itu adalah D-nya. D ini saya teruskan ini, terus ini D. Nah, kemudian MR-nya adalah yang ini. Nah, karena bengkok, maka yang ini D ini yang elastis. Ya, ini yang elastis. Kemudian MR-nya pakai yang ini karena kita pakai yang ini. Ini pakai yang ini. Tapi kalau yang sudah ketika harganya diturunkan kan pakai yang ini. Ketika pakai yang ini, maka ini kalau terus dia akan pakai MR yang ini. Jadi makanya MR-nya itu di sini ada putusnya di sini. Dari bawahnya di sini MR. Sehingga tetap
kalau sudah seperti ini, maka bagaimana ketentuan pricingnya? Tetap MR sama dengan MC. Nah, kalau MR sama dengan MC berarti ya ini MR nih, garis ini MR. Ya, tergantung MC-nya dari mana. MC-nya di atas, MC2 atau MC1. Nanti kemudian P-nya di sini, ditarik garis ke sini ya, P. Terus kemudian berapakah cost-nya. Nah, sekarang tinggal tergantung cost-nya bagaimana. Cost-nya bagaimana? Cost-nya itu di sini atau di sini. Ya, kalau cost-nya di atas P, ya berarti dia rugi. Tapi kalau cost-nya misalnya di bawah sini, berarti ini kan P-nya nih. Cost-nya di bawah sini berarti dia untung. Ya, tinggal cost-nya di mana. Seperti yang gambar ini tadi ini. Gambar ini kan P-nya, ini AC-nya. Nah, kalau cost-nya di bawah dari price dia untung. Kalau cost-nya di atas dari price, ini kan price-nya. Itu dia rugi. Sama juga yang ini tinggal ini MC, cost-nya di mana? Kalau cost-nya di sini ya dia rugi karena ini P-nya. Kalau cost-nya di sini dia untung. Tapi MC2 ke MC1 itu adalah masalah efisiensi. Kalau kita lebih efisien, maka average cost-nya lebih rendah dan kita akan lebih menguntungkan. Oke, hal yang lain. Nah, ini misalnya impact on non-price determinants of demand, taste, preference, income, dan sebagainya. Jadi ini adalah non-price determinant of demand. Jadi kalau saya waktu dulu di Malaysia ya, dulu itu pom bensin itu letaknya sangat berdekatan. Ya. Pom bensin itu letaknya sangat berdekatan, bahkan jejeran. Satu itu ingat saya itu Shell misalnya ya, sebelah Shell itu adalah Petronas, persis sebelahan. Ya, persis sebelahan. Nah pertanyaannya adalah, padahal mereka itu harganya itu bebas, enggak. Kalau kayak dulu ya, kita dulu waktu premium itu kan ditentukan pemerintah ya. Tapi kalau di sana itu market ya, jadi Shell itu bebas untuk menghargai berapa dan juga Petronas itu bebas untuk menghargai berapa. Nah pertanyaannya adalah kalau kita sebagai orang yang mau butuh bensin, kita mau beli itu berdasarkan apa? Ya tentu berdasarkan harganya. Kalau memang kualitasnya oktannya sama dan sebagainya, kita lihat harganya. Ya. Mana yang lebih rendah ya tentunya kita akan pilih. Gitu. Tapi adakah persaingan, ya persaingan yang kemudian itu non price bukan harga? Ada. Apa persaingannya? Tergantung misalnya kalau Anda sudah tahu bahwa kalau saya ke Shell misalnya ya, saya ngisi 1 galon misalnya berapa ringgit gitu ya. Ringgitnya itu sama dengan 1 galon di Petronas gitu, ringgitnya sama. Tetapi Shell itu dia punya keunggulan misalnya. Keunggulannya itu non price. Misalnya kalau Anda ngisi bensin di Shell itu kaca depan Anda akan dilap oleh petugasnya. Di mana itu tidak dilakukan oleh Petronas misalnya. Nah, Anda tentu akan cenderung untuk milih ke Shell, ya. Karena apa? Nah, itu persaingan non price determinants, ya. Petronas juga harus kemudian memikirkan apa sekiranya ya yang bisa menarik orang untuk kemudian ngisi bensin di Petronas. Dia harus memikirkan hal-hal yang lain, misalnya kalau gitu tuh di Petronas lebih baik ada minimarketnya saja misalnya ya, minimarketnya saja, sehingga kemudian orang ngisi bensin bisa juga beli kopi atau beli apa dan sebagainya itu, sehingga yang mungkin di Shell bisa ada bisa tidak gitu. Jadi itu adalah peperangan antar ini ya, peperangan antar dua perusahaan ya. Ini saya tunjukkan ya, tidak lama ini ada suatu video yang sangat menarik yang nanti saya minta itu ada tugasnya ya. Tapi kita lihat video ini. Saya ceritakan dulu. Ini sebetulnya video ini sudah bukan video, tapi temanya itu sudah dibahas oleh Mas Faus tadi, yaitu peperangan antara Pepsi sama Coke ya. Coke sama Pepsi itu luar biasa perangnya, dan nanti salah satu tugasnya itu adalah
nanti saya minta Anda untuk mencari perusahaan-perusahaan yang apa namanya, yang di oligopoli. Nah, salah satunya adalah ini. Mari kita lihat, ini nggak lama, paling cuma 2 atau 3 menit ya. Nah, mari kita lihat. Ini ada anak kecil, sambil saya jelaskan dulu. Anak kecil ini sedang akan membuka kulkas, ya, membuka kulkas. Yang perlu saya minta Anda perhatikan itu adalah apa namanya, kaleng mana yang Coca-Cola dan kaleng mana yang Pepsi, ya. Iklan ini dibuat oleh Coca-Cola atau Coke, ya. Nah, mari coba dilihat, kemudian nanti kita bahas setelah ini, ya. Kita lihat. Nah, ini yang atas Coca-Cola, yang ada biru-birunya ini ada Pepsi. Nah, oke, akhirnya dia memilih yang Coca-Cola. Itu adalah sedikit contoh bagaimana perang antara dua perusahaan besar, ya. Ini iklan ini tidak muncul di apa namanya, di iklan-iklan sesungguhnya, ini nggak muncul karena itu bisa akan menimbulkan apa ya, peperangan yang lebih dahsyat lagi itu nanti di kejadian realitasnya itu. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa bisa menambah, harus diperhatikan oleh perusahaan ketika ingin menaikkan atau meng-attract atau menambah kuantitas dari penjualannya, ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Ya, kartel ini sebetulnya nanti mau saya bahas karena ini mirip sama nanti chapter 10, ya. OPEC, ya, OPEC itu oligopoli juga, contoh yang real. Jadi di sini memang ada kartel ini small number of large firm, ya. Large firm itu seperti apa ya, perusahaan besar seperti minyak dan sebagainya itu adalah large firm, Microsoft dan sebagainya. Geographic proximity itu artinya is favorable. Karena kartel itu adalah kumpulan, maka ketika lokasi satu perusahaan dan perusahaan yang lain itu tidak jauh beda, itu kan sangat menguntungkan. Dalam konteks ini itu adalah OPEC yang mayoritasnya itu adalah negara-negara Timur Tengah, menguasai sekitar 70% berapa itu untuk produksi dan sebagainya, ya. Homogeneity karena ya minyak yang dijual, dan juga apalagi lainnya, entry difficult, ya. Mau buat perusahaan minyak itu tidak semudah kita berdagang di pasar yang perfect competition itu, ya. Terus kemudian ya itu aja. Oke, itu tambahan dari saya, ya. Mungkin kita buka, ini sudah hampir mendekati jam 12. Mungkin sedikit saja, mungkin ada yang mau bertanya sebelum nanti kita anukan mungkin 1-2, nanti kemudian kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Monggo, silakan saja. Ya, Prof. Ya, saya Prof. Sedikit mau bertanya Prof terkait dengan tadi penjelasan Prof terkait dengan penentuan harga itu, Prof. Prof sampaikan tadi kalau harga itu MR sama dengan MC, itu kita bisa lakukan, atau MR itu lebih besar daripada MC, maka itu kita lanjutkan. Saya melihat ada gini Pak, fenomena Prof. Di perusahaan itu ada yang kadang-kadang
menentukan harga itu biasanya bahkan cenderung MR itu lebih kecil daripada MR lebih kecil daripada MC-nya, karena tujuannya untuk merebut apakah dia sebagai market leader atau market positioning. Itu yang saya pertanyakan ini, Pak, kapan dia bisa menentukan itu tuh, Pak? Ini kan dalam decision kalau kita memiliki sebuah perusahaan. Contohnya yang terjadi itu gini, sepeda motor itu sering terjadi, Toyota dengan Hyundai itu sering terjadi, walaupun punya diferensiasi produknya. Ya. Itu ya Pak, itu Propnya itu. Apalagi kalau ini perusahaan Cina. Perusahaan Cina itu perusahaan Cina biasanya produknya hampir sama, tapi memang memiliki diferensiasi produk. Itu kadang-kadang bisa menjatuhkan harganya jauh dari harga kompetitornya, Prof. Ya, oke. Halo, saya bertanya, Prof. Saya 19. Ntar saya pasang kabel dulu nih. Halo. Ya. Iya Mas Faus, monggo. Iya, saya mau bertanya. Saya tertarik dengan cerita Prof yang tadi itu, dan saya yakin yang dimaksud cerita tadi adalah Sidogiri. Oh iya. Mungkin ada penjelasan. Ya memang itu butuh regulasi. Kira-kira ya diberi penjelasan lagi, Prof, tentang Sidogiri tadi itu. Saya tidak menyebut mereknya. Terima kasih. Baik, Prof, saya ingin bertanya juga dong. Ya, gimana Bu? Menurut Prof, untuk kan sekarang ini kan kalau kalau misalnya sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu kan dikuasai oleh negara seperti air, listrik dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, menurut Profesor, lebih efektif mana kalau diprivatisasi atau tetap seperti ini, dimonopoli oleh pemerintah untuk kebaikan konsumen kalau melihat bagaimana kinerja kelola pemerintah saat ini. Saya ingin menanyakan pendapat Profesor bagaimana efektifan privatisasi atau dikelola oleh swasta atau tetap dikelola oleh pemerintah melihat kondisi Indonesia saat ini. Terima kasih. Oke, cukup ya. Jadi saya akan coba mulai dari Mas Rustam ya. Tadi kaitannya dengan MR kurang dari MC ya, dan barang Cina murah sekali tadi yang membanjiri pasar tadi. Ya mohon mic-nya masing-masing untuk dimatikan dulu ya sementara ya. Baik, saya akan mulai dari yang terakhir dulu, yang barang Cina itu murah Mas. Barang Cina membanjiri dan sebagainya. Nah kalau Cina itu eksepsional Mas, perkecualian. Maksud saya begini, kenapa barang Cina murah? Itu tadi saya bilang, karena average cost-nya itu sangat murah Mas. Average cost-nya itu sangat murah, sumber dayanya luar biasa, materialnya banyak, karena banyak bisa dijual murah, sumber manusianya juga murah. Ya, sedikit saya cerita ya, saya punya kawan waktu S3 dulu itu dari Cina, paspornya Cina, jadi memang dia dari Cina daratan, Muslim. Dia bilang, di kami jumlah masyarakat kami itu banyak sekali, sehingga kalau kemudian ada lowongan pekerjaan, itu yang diuntungkan adalah perusahaan itu. Kenapa? Perusahaan itu bisa menentukan harga per jam upahnya berapa. Itu bisa didesain sedemikian rupa, itu cukup rendah, ya, cukup rendah. Yang kemudian sudah rendah pun itu yang ngantri masih banyak. Yang ngantri itu maksudnya pegawai yang kepingin jadi buruh di perusahaan tersebut. Ngantri kalau misalnya cocok dan profilnya cocok, dia langsung diterima. Tapi kalaupun misalnya ada calon buruh lagi yang kepingin dinaikkan sedikit, ya perusahaannya nggak mau. Akhirnya perusahaan buruh itu tidak dapat kerjaan. Apa artinya di sini? Karena
jumlah tenaga kerja itu banyak, maka buruh itu murah. Sehingga harga jualnya bisa lebih murah. Yang kedua, perusahaan di Cina itu dananya besar sekali. Sehingga kalau dananya besar sekali itu bisa beli teknologi yang paling canggih sehingga harga per unitnya yang untuk dijual itu bisa sangat murah sekali. Ya, karena dana itu besar sekali, ya. Coba bayangkan, sedikit contoh saja, kemarin waktu Covid ya, itu kan mendirikan rumah sakit baru kan di Wuhan. Dia untuk Wuhan ini, Anda tahu berapa Cina harus menyiapkan 20.000 triliun. Bayangkan. 20.000 triliun untuk membenahi itu semua, bangun rumah sakit, terus kemudian ngasih makan orang yang lockdown itu dan semuanya itu membutuhkan 20.000 triliun. Dan itu keputusan bisa sangat cepat sekali, ya. Kenapa? Ya ini terkait sama background jenis yang dulu Cina sempat komunis sehingga loyalitas masyarakat itu sangat tinggi sekali, kemudian dibuka menjadi liberal sehingga loyalitas itu masih ada kepada pemerintah. Itu yang kemudian menyebabkan mereka bisa bekerja sangat bekerja keras dan sebagainya itu. Yang Sidogiri mungkin nanti saya terakhir aja, nanti setelah Mas Firman tidak merekam baru kemudian saya jelaskan. Tapi nanti terakhir saja. Kalau yang pertanyaannya Budian, efektif mana kalau misalnya monopoli itu diprivatisasi atau kondisi sekarang itu masih dikuasai, masih dianu pemerintah? Kalau saya kuncinya adalah tata kelolanya, Bu. Tata kelola itu governance ya. Misalnya seperti ini, Bu. Kalau privat ya, swasta itu berbasis kinerja. Artinya kalau kinerjanya itu bagus, maka dia dikasih reward dan dia akan tetap dipertahankan. Kalau nggak bagus, ya dia kontraknya diputus, selesai, ganti orang baru. Nah, apakah itu bisa terjadi pada perusahaan-perusahaan kita? Selama misalnya ya, perusahaan kita di PLN maupun kemudian di manapun lah ya yang monopoli itu. Kalau misalnya mereka itu tercatat sebagai orang-orang yang kurang lebih sama statusnya dengan PNS, yang susah dipecat, ya PNS itu kan susah dipecat, ya prosedurnya panjang dan sebagainya. Kalau PNS-nya itu bekerja keras, ya tentu akan menguntungkan perusahaan bisa efisien dan sebagainya. Tapi kalau kemudian PNS itu bekerja malas-malasan, dia tahu bahwa dia tidak akan dipecat atau susah dipecat, maka itu akan membebani perusahaan. Ya, kalau di swasta itu kalau orang malas-malasan dia dipecat saja karena berbasis kontrak dan sebagainya mudah untuk dipecatnya. Tapi kalau kemudian di pemerintah itu bisa membuat tata kelola sehingga kemudian dibuat sedemikian rupa agar sistemnya itu mendorong setiap orang yang ada di sana itu untuk bekerja keras, efektif, efisien dan tidak malas-malasan, yaitu itu baik-baik saja. Jadi saya tidak melihat baik mana itu di pemerintah atau di swasta, tapi saya sebenarnya melihat pada tata kelolanya. Ya, kalau di Amerika itu sepanjang yang saya tahu kayak di kota saya itu Bell South ya, Bell South itu perusahaan telepon ya yang ada di Atlanta di kota saya. Itu swasta. Seingat saya itu swasta. Tapi ya berjalan normal-normal aja, asal ketentuan regulasinya itu dipenuhi dengan baik. Itu saja mungkin. Ada komentar? Satu lagi atau 1-2 komentar lagi? Kalau enggak kita bisa break 5 menit dulu ya untuk mempersiapkan presenter selanjutnya. Nanti kemudian kita akan lanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan. Gimana? Setuju ya? Ya, oke. Emang ada Prof yang akan presentasi lagi, Prof? Menurut jadwal kan Pak Yai Muhyiddin ya? Jadi presentasi. Tadi konfirmasinya beliau gimana nih, Mas Firman? Khawatirnya waktunya terlalu mepet, Prof. Karena jam 1 Bu Puji rencananya mau masuk. Oh gitu. Iya, kita belum salat. Oh gitu. Gimana?